Jadi kita hari ini akan memulai dengan transaksi yang sederhana dulu ya, supaya teman-teman juga bisa menikmati nih, nggak terlalu pusing banget. Oke, saya share screen sebentar. Oke, kemarin kita sudah sempat explore ya teman-teman, saya gedein dikit deh biar kelihatan. Sudah sempat explore mengenai fitur-fitur yang ada di Zero. Nah, teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman bingung ya, bingung ketika mau mengeksplor Zero, buku panduan yang kemarin saya berikan itu bisa dipergunakan untuk sebagai guide buat teman-teman untuk mengeksplor Zero ya. Nah, kemarin kita sudah masuk ke segmen yang ini, di mana di Zero itu sebenarnya mereka memberikan fasilitas selain kita bisa langsung company, mereka juga punya yang namanya demo company. Di demo company ini sudah ada beberapa transaksi, tapi teman-teman masih bisa nambahin lagi, gitu ya, masih bisa nambahin transaksi dummy di situ, sehingga nanti memudahkan teman-teman untuk bisa lebih memahami proses yang ada di dalam Zero. Teman-teman mungkin masih ingat kemarin kita pernah belajar ada jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, kalau jurnal umum itu teman-teman langsung membuat jurnal, aduh, langsung membuat jurnal aja ya di dalam Zero ini lewat eh bentar saya kasih bintang dulu biar dia bisa muncul di halaman depan. Nah, ini ada list report dan apa namanya modul yang teman-teman bisa manfaatkan di Zero. Kalau pingin gampang dicari, dikasih bintang aja. Kalau dikasih bintang, dia akan otomatis nanti muncul di halaman depan, sehingga teman-teman kalau nyari nggak sulit. Ini jurnal report ya teman-teman. Saya ulangin lagi, masuk ke reporting. Mana ini? Oke, kita masuk ke reporting. Di sini udah ada jurnal report. Jadi begitu dia dikasih bintang, dia akan langsung muncul di sini, di favorit. Ya, jurnal report ini fungsinya buat apa? Jurnal report di sini ketika teman-teman mau bikin jurnal manual. Nah, pakainya adalah jurnal report ini, nanti add new journal gitu. Ini formatnya adalah jurnal umum ya, seperti yang sudah teman-teman pelajari kemarin di eh, laporan keuangan Excel dengan Mbak Mela. Formatnya adalah jurnal umum. Sedangkan kalau jurnal khusus, teman-teman bisa lihat di modul sales ya, di modul sales ini ketika teman-teman nanti buka invoice ini akan langsung masuk ke dalam jurnal penjualan dan dia lawannya selalu adalah piutang gitu. Sinyal saya kok jelek banget ya. Sebentar, saya coba ganti pakai. Oke, punya coba. Nah, kalau di invoice ini teman-teman, dia ini masuk ke dalam jurnal khusus. Jadi di sini hanya bisa mencatat penjualan, piutang, potongan harga, pelunasan, dan retur juga bisa nanti kalau ada retur. Itu di menu invoice atau penjualan. Begitu juga dengan pembelian.
Ketika kita masuk ke dalam bills atau purchase order nanti ya, tergantung apakah kita perlu bikin purchase order dulu, apa mau langsung pakai bills aja. Ini akan langsung masuk ke dalam jurnal pembelian, ya. Jurnal pembelian di mana teman-teman nanti akan mencatat semua transaksi yang terkait dengan pembelian, baik itu pembelian material maupun pembelian untuk keperluan kantor, dan sifatnya adalah non tunai. Jadi lawannya akan selalu hutang dagang. Ya, kemarin kita sudah membahas itu di jurnal khusus. Nah, sebelum kita bisa membuat transaksi, teman-teman harus memasukkan dulu chart of account. Di chart of account ini, Zero sudah punya template bawaan untuk chart of account, tapi teman-teman bisa tidak menggunakan ini, gitu ya. Nanti pada saat teman-teman sudah handle klien atau mau dipakai buat latihan sendiri, ini bisa dinonaktifkan semua. Dan kita mengimport chart of account sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana cara mengimportnya? Kemarin saya sudah mengimport template dari Zero, teman-teman. Yang saya masukin di Google Classroom itu adalah based on template yang ada di Zero. Jadi kita masuk ke import. Nanti ada seperti ini, teman-teman. Teman-teman boleh klik yang example file ini. Nah, disinilah nanti teman-teman bisa mendapatkan template untuk mengupload chart of account. Jadi di sini dia sudah ada susunannya seperti apa. Nah, pastikan semua yang teman-teman masukkan di sini formatnya adalah teks, ya. Jadi nggak ada format yang numbering atau currency gitu ya. Walaupun teman-teman nanti mau menambahkan saldo awal di bagian balance ini, tetap nanti formatnya adalah teks, bukan numbering, bukan currency, gitu ya. Nah, ini adalah susunan yang harus teman-teman ikutin nih untuk memasukkan chart of account di Zero. Dia menggunakan 3 digit angka, kemudian ini adalah nama akunnya, kemudian di sebelahnya adalah jenis akunnya. Di sini ada revenue, ada direct cost, ada expenses, ada inventory, fixed asset, account receivable, account payable, current liabilities, kemudian ada non-current liabilities. Non-current liabilities di sini maksudnya adalah hutang jangka panjang. Kalau current liabilities ini hutang jangka pendek. Kemudian ada equity, ada return earning gitu ya. Ini sudah ada pengelompokannya, teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau teman-teman lihat yang ada di Google Classroom, itu bentuknya seperti ini. Kelihatan ya, punya saya yang sudah saya sesuaikan. Ini sudah saya sesuaikan dengan susunan urutan yang kemarin teman-teman udah belajar sama Mbak Mela nih, bikin chart of account gitu ya. Em, Sorry Nggak Mbak kelihatan? Dewi, di apa takutnya di saya yang error ya? Di saya munculnya cuma import your chart account, masih yang Oh, tadi. oke, oke. Saya share ulang sebentar. Saya reshare lagi. Kadang kalau internetnya nggak bagus tuh suka begitu. Makanya tadi saya reconfirm. Oke, makasih Mbak Stefani. Udah kelihatan sekarang? Sudah. Oke. Jadi susunan template chart of account dari Zero itu terdiri dari beberapa kolom, ada kode, nama, kemudian jenis transaksinya, bisa current asset, current liabilities, account payable gitu ya. Bisa equity, revenue, expenses gitu. Kemudian tax code ini kalau teman-teman nggak yakin mau pakai apa namanya prosentase pajak berapa,
dibikin tax exempt atau 0% semua boleh. Nanti bisa kita tambahin manual di apa namanya di transaksinya ketika kita melakukan transaksi. Kemudian ada description, dashboard, eh, expense claim, enable payment, dan balances. Nah, kalau teman-teman belum tahu nih yang mau dimasukin ke expenses claim yang mana, enable paymentnya yang mana, ditulis no dulu aja semua. Nanti ketika kita sudah masuk ke dalam platformnya Zero, kita bisa setting lagi, gitu ya. Nah, ini sudah saya ubah sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku secara umum, gitu ya. Kemarin kita pakai GAAP dan IFRS kan. Nah, satu itu adalah untuk current asset, satu-satu ini untuk fixed asset, dua ini untuk account payable 20, kemudian 21 ini untuk long term loan atau non current liabilities. Kemudian 3 ini untuk capital, 4 untuk sales, 5 untuk direct cost atau cost of goods sold, 6 ini untuk biaya marketing dan administrasi. Kemudian ada 7 ini untuk non-operational income dan expenses. Kenapa di sini saya tidak memasukkan biaya-biaya selain COGS sebagai overhead? Karena sebenarnya di dalam perusahaan manufaktur itu overhead adalah biaya-biaya tidak langsung yang masih berkaitan dengan produksi. Jadi misalkan gaji gaji karyawan produksi yang sifatnya itu langsung biasanya adalah worker ya atau apa namanya kalau kita bilang itu karyawan pabrik yang pegang mesin, yang dia memotong material gitu ya. Misalkan kalau ini perusahaan furniture berarti dia yang bagian menyiapkan kayunya, motong-motong kayu, kemudian membentuk profile, mengassembly, melakukan amplas gitu ya. Kemudian di atasnya worker ini pasti ada karyawan yang dia sifatnya adalah memanage sebuah tim. Ada supervisor, ada manajer produksi gitu ya. Atau ada bagian PPIC, production plan-nya, ada bagian gudang. Nah, supervisor, manajer, kemudian PPIC, dan karyawan gudang ini juga terkait dengan produksi, tapi dia tidak secara langsung. Maka dia akan masuk ke kategori biaya overhead. Begitu juga dengan depresiasi mesin, kemudian biaya pemakaian listrik, kemudian ada lagi sewa pabrik gitu ya. Itu masuk ke dalam biaya overhead juga. Di luar biaya overhead, ada biaya pemasaran dan ada biaya administrasi dan umum. Kalau struktur di laporan keuangan manufaktur. Kalau laporan keuangannya bukan manufaktur, tapi dia perusahaan dagang atau perusahaan jasa, biasanya tidak mengharuskan ada COGS, bisa langsung semuanya masuk ke biaya operasional. Tapi kalau perusahaan dagang, biasanya kita tetap ada COGS supaya kita tahu nih profit kita, laba kotor kita terhadap barang dagangan yang kita jual kembali, ini seberapa persen gitu ya. Nah, ini untuk chart of account. Bu Dewi, Nanti, yes, eh, silakan Bapak. bisa bertanya, Bu, kalau untuk di Mm-mm. sales company itu, kalau untuk komisi komisi sales itu masuknya ke apa ya? Itu masuknya ke biaya marketing, Bapak. Oh, maksudnya biaya marketing ya? Ya, masuknya ke biaya marketing. Di sini, kalau teman-teman lihat, saya punya eh, chart of account 601, 602, 603 gitu ya. Ini adalah biaya marketing. Di situ ada biaya gaji untuk marketing, ada komisi sales,
ada biaya iklan, ada biaya pengiriman. Nah, ini kan semua terkait dengan sales dan marketing. Kemudian ada yang 61. 61 ini adalah untuk biaya administrasi dan umum. Di situ ada gaji staf, ada biaya listrik kantor, biaya telepon dan internet, ada biaya sewa kantor, transportasi untuk staf, office supplies gitu ya. Depresiasi apa namanya kebutuhan kantor itu masuknya ke biaya administrasi dan umum. Kemudian ada 7, kepala 7 ini dipakai untuk biaya non operasional. Biasanya sifatnya itu benar-benar bukan sesuatu yang rutin terjadi. Contohnya seperti biaya selisih kurs atau pendapatan selisih kurs, kemudian bunga pinjaman, kemudian ada lagi laba atas penjualan aset, itu masuknya ke biaya pendapatan dan biaya non operasional. Teman-teman, saya mohon izin sebentar. Ini ibu saya telepon, takutnya ada sesuatu yang penting. Bentar ya. Hmm, stop sharing dulu. Oke, mohon maaf teman-teman karena ibu saya itu kondisinya kurang sehat. Jadi biasanya kalau beliau telepon saya prefer untuk angkat dulu. Oke, kita lanjutkan. Saya share lagi untuk chart of account-nya. Oke, tadi kalau biaya-biaya yang non operasional itu adalah biaya-biaya yang bukan biaya rutin, teman-teman. Jadi biaya yang biasanya memang apa ya, jarang terjadi tapi bisa terjadi. Seperti contohnya tadi ada penjualan aset gitu ya. Ketika kita menjual aset sangat dimungkinkan kita mendapatkan laba atas penjualan aset itu jika nilai bukunya itu jika harga jualnya lebih besar daripada nilai buku atau bahkan rugi ketika penjualannya itu di bawah nilai buku gitu. Kemudian kalau kita memang perusahaan yang menggunakan multi currency atau beberapa currency gitu. Misalkan kita ekspor barang ke luar negeri atau kita impor barang dari luar negeri. Berarti akan sangat dimungkinkan kita mencatat adanya laba atau rugi selisih kurs. Nah, ini akan kita catat di eh, pendapatan dan beban lain-lain. Itu di akun yang paling bawah biasanya, paling belakang. Nah, ini adalah struktur chart of account yang teman-teman nanti bisa pakai sebagai contoh gitu ya untuk membuat laporan keuangan. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum kita mengimport eh, chart of account-nya di Zero. Nggak ada ya, kita lanjut ke Zero-nya teman-teman. Nah, gimana caranya mengimport chart of account ini? Kemarin waktu belajar menggunakan QuickBook juga mengimport chart of account ya, teman-teman ya. Prinsipnya sama,
dengan template seperti ini, kemudian di sini teman-teman ada pilihan nih. Teman-teman mengimport dari sistem apa? Sebenarnya ini mungkin bukan Zero juga bisa. Jadi misalkan teman-teman sudah menggunakan sistem yang lain gitu ya, mau diintegrasikan atau mau dipindah ke Zero gitu. Tapi di sini saya pilih Zero. Kemudian apakah eh, data yang kita import itu ada saldonya? Karena tadi saya tidak menempatkan saldo, jadi saya pilih no. Nah, teman-teman tinggal klik browse, kemudian dicari nih filenya ada di mana, diklik filenya, kemudian open. Nah, dia sudah akan masuk di sini nih, nama file kita. File yang bisa kita import ke dalam program Zero harus formatnya CSV dan semuanya berupa teks. Nggak boleh ada yang currency atau number gitu ya. Semua harus formatnya teks dan format filenya adalah CSV. Kalau sudah, ini kita klik import. Nah, ketika kita mengklik import, teman-teman, ini file kita sudah masuk. Ada 35 akun baru, 2 akun yang terupdate, ya, dan 10 sistem yang tidak terupdate. 10 sistem yang tidak terupdate ini adalah file COA punyanya si Zero yang memang dia nggak bisa diutak-atik gitu. Kemudian sistem akan mengeksklud ya, mengeksklud, mendelete atau mengarchive chart of account yang tidak kita gunakan. Kalau ini sudah oke. Nah, terkadang teman-teman kalau kita mengimport, jika ada format yang tidak sesuai, Zero akan memberi warning. Ada akun yang di-reject. Kita bisa klik view sebabnya apa gitu. Nanti bisa diperbaiki dulu, kemudian di-upload lagi. Oke, kita confirm. Nah, ini sudah kita confirm. Chart of account kita sudah masuk nih teman-teman di sini. Kenapa dia double? Ada cash lagi, bank lagi. Karena tadi kita antara nama dan deskripsi kita samain. Teman-teman bisa membedakan nih, misalkan banknya ada beberapa gitu ya. Bisa nama akunnya bank, deskripsinya mungkin bank ABC, terus bank DEF gitu ya. Atau bank XYZ gitu. Bisa. Tapi ini tadi saya samakan antara deskripsi dan apa namanya, nama akun. Nah, ini ada beberapa akun yang dikunci sama eh, Zero karena ini memang akun-akun yang sudah paten dan nggak bisa diutik-utik lagi, harus ada di situ gitu ya. Jadi kita biarin aja karena dia juga posisinya tidak akan mengganggu. Oke, kalau sudah terbentuk chart of account seperti ini, jika tadi kita menggunakan saldo, dia akan muncul saldonya di sini, teman-teman. Tapi tadi kita tidak memasukkan saldo, jadi tidak ada isinya nih, semuanya nol. Oke, sampai di sini dulu cara mengimportnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Gampang ya cara ngimportnya ya. Yang Mbak penting Rio, kita yes, silahkan. jadi ini sorry, ke yang kemarin pada saat introduction yang pertama kali untuk Zero itu kan dikasih tahu tuh settingnya. Terus Hmm, kan saya belum punya aplikasi, belum sign sign up lah. hmm. Terus ini sekarang lanjut ke sini. Pada saat saya sign up itu kan dibutuhkan
dibutuhkan seperti nama PT dan lain-lain. Itu kan saya asal-asal terus langsung masuk nih ke home ini terus langsung import coa ini nggak masalah kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya Setting-setting dulu. setup itu bisa kita lakukan sambil jalan sih, Mbak. Hmm. Kalau kayak kemarin kan di sini kita lihat ada setting ya. Kita mundur sedikit, kita balik ke yang minggu lalu. Organizational details kemarin mungkin Mbak Stefani udah input ya, company-nya namanya apa gitu ya, alamat Belum. telepon dan lain-lain. Saya baru Oh, sign belum. up barusan. Oh, baru sign up. Oke. Ya, Jadi, jadi saya baru sign up, terus saya mm-mm, skip pas pertama kali kan ada minta dimasukin, sorry sebentar. Tadi apa ya? mau sharing, Oh, mau display sharing name sudah screen. sudah saya skip, sudah saya Oh, oke. skip. Pokoknya saya pengen ke tempat, pengen coba yang ke tempat Mbak langsung langsung upload coba gitu. Nggak masalah kan? Mm-mm-mm. Nggak Apa apa-apa, saya? Oh ya oke, ya udah nggak nggak apa-apa apa-apa. kalau. Enaknya pakai Zero atau pakai software yang cloud base itu teman-teman setting itu nggak harus dilakukan di depan. Jadi kita sambil jalan nanti balik lagi di setting boleh, nggak apa-apa. Kalau ini kemarin memang sudah saya setting sedemikian rupa, sudah saya masukin logo, eh, nama perusahaan, deskripsi dan lain-lain gitu ya. Kalaupun misalkan belum, nggak apa-apa. Yang penting, eh, yang paling penting justru adalah chart of account. Karena itu yang nanti menjadi dasar ketika kita melakukan transaksi. Gitu Mbak Stefani. Oke Mbak, Mbak thank Dewi, you. bertanya Mbak. Iya, silahkan. Nah, tadi waktu import coa itu di menu apa ya Mbak ya? Ini kan ada Di sini Pak. Jadi oh kita accounting ya. masuk accounting Oke. ke chart Oh of iya oke. account. Ya ya. Nanti di sini ada beberapa pilihan nih. Ada add account. Ini kita bisa tambahin manual. Misalkan kita, daripada ngimport, ribet gitu ya, takutnya gagal dan lain sebagainya. Kita bisa delete aja semua yang ada di sini, Hmm. diklik semuanya, terus di delete. Kemudian kita apa namanya input secara manual juga bisa. Hmm. Tinggal di add account, nanti di setting di sini, gitu. Kalau mau diimport, kita langsung masuk ke menu import. Jadi yang existing harus dilihat semua dulu ya, ya Mbak. Nggak perlu di-delete. Tadi saya nggak mendelete semuanya. Oh, Saya oke. langsung import. Ketika saya import dan importnya ini berhasil, Hmm. menu-menu yang tidak saya gunakan oleh Zero otomatis dinonaktifkan. Dia masuk ke sini nih, ke archive. Oh, masuk ke archive ya. Oke. Ya, dia akan masuk ke archive dan kita nggak perlu apa ya, ibaratnya nggak perlu apa dipikirin lah. Yang penting Iya. punya kita udah masuk dan ini yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar kita melakukan transaksi. Oke, Bisa. ada Ini lagi? kan coa yang Mbak Dewi ini kan yang untuk manufaktur ya. Misalkan ada coa untuk distribution company atau sales company, berarti kita import lagi aja begitu ya Mbak ya. Betul, ya. Kalau misalkan nanti perusahaannya adalah perusahaan distribusi Hmm. atau perusahaan jasa yang lain gitu ya, misalkan kayak GMS Konsultan misalkan, gitu ya. eh, eh, pendidikan, kursus atau apapun itu bisa Ya. disesuaikan dengan kebutuhan. Oh. Teman-teman bisa lihat di manual Zero yang saya kasih kemarin. Hmm. Di halaman paling belakang, beberapa halaman paling belakang itu ada contoh-contoh chart of account untuk beberapa jenis industri. Itu bisa dijadikan sebagai contoh atau inspirasi teman-teman membuat coa nantinya. Oke. Baik, ada lagi? Bu Dewi, Iya, silahkan. saya Feby. Bu, Iya, tadi Bu kan Feby. saya bilang yang untuk COA ini untuk yang bank, kodenya kan 102. Kemudian kan Mm-mm, Ibu kan tadi bilang kan ada kenapa ada bank dan bank namanya sama. Jadi mm-mm, misalkan kalau sepertinya bank ABC, yang satu bank mm-mm, CDE gitu. Itu mm-mm. tetap COA-nya sama dengan 102 atau gimana, Bu? Oke, kalau nanti kita punya beberapa bank, itu kita bisa pisahkan eh, apa namanya cowoknya. Jadi misalkan 102 ini Bank ABC, 103 Bank DEF gitu ya,
104 bank apa lagi gitu. Nanti nama akunnya tetap bank, tapi deskripsinya kita ganti dengan nama bank yang kita pakai itu apa gitu. Atau kalau pingin dipisahkan, misalkan 10 ini untuk yang sifatnya liquid banget nih, kas gitu ya. Misalkan karena ada perusahaan yang menggunakan eh, apa kas besar dan kas kecil gitu. Itu bisa dipisahkan juga. Mungkin untuk bank nanti akunnya nggak pakai 10 tapi 11 gitu. 111, 112, 113 itu juga boleh gitu. Jadi tergantung bagaimana kita mau mengklasifikasikan akun-akun yang kita pakai. Begitu Bu Feby. Jadi kita kalau sepertinya kita taruhnya 102 dengan Bank ABC, kemudian 102 juga Bank CDE itu nggak memungkinkan, Bu. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau mau, saya balik ke Excel dulu. Kasih tahu saya kalau Excelnya nggak kelihatan. Kelihatan nggak Excelnya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, berarti harus stop sharing. Kalau sinyalnya tidak bagus, biasanya begitu. Nggak mau otomatis. Oke, saya balik lagi ke Excel, teman-teman. Misalkan kita mau bikin nih, eh saya ambil kas dan setara kas aja dulu. Kita pindahin ke sini. Nah, kadang ada perusahaan-perusahaan itu yang membagi, ada kas ini dibagi menjadi eh, cash dan petty cash. Nanti chart of account-nya gimana gitu kan? Kemudian ada mungkin di sini kas bond. Kalau memang ada kas bond. Ada tuh yang suka kas bondnya dimasukin sekalian. Padahal ribet. Kalau saya nggak suka. Kemudian bank. Bank kita punya bank ABC, bank DEF, kemudian ada lagi bank XYZ, tuh ya. Nah, ini nanti bisa kita pisahin. Misalkan untuk kas kita pakai kepala 10 di sini. Untuk bank kita pakai 11. Maka nanti di sini kita untuk kas kita kasih 111, kemudian di sini 112, di sini 113. Sorry, sorry. 101, 102, 103. Kemudian yang bank karena dia menggunakan 11 jadi 111, 112, 113. Begini bisa. Atau mau terus diurutin aja nih. Mulai dari kas sampai bank semuanya pakai 101 depannya. Juga boleh gitu. Tergantung kebutuhan kita, apakah kita mau ada apa namanya, mau ada pemisahan karena butuh untuk melakukan analisa atau apa, ini bisa kita pisahin di chart of account-nya. Nah, tadi kan ada nama akun dan ada deskripsi. Nah, nanti nama akunnya di sini tetap akan kas semua nih. Di sini juga akan bank semua. Nah, ketika kita bikinnya seperti ini, nanti yang muncul di zero akan seperti ini. Bank, kemudian di bawahnya ada bank ABC. Kemudian ada lagi nanti bank DEF. Ada lagi bank XYZ. Gitu. Seperti ini, Bu. Halo? Oke, mengerti. Ya, Makasih, Bu. sama-sama. Oke, kita balik lagi ke zero. Tadi kita udah masukin chart of account. Kalau kita mau menyeting
laporan keuangan dulu, teman-teman bisa balik lagi ke company, kemudian masuk ke setting. Sebelum kita bikin transaksi, aku mau setting dulu gitu ya. Teman-teman bisa setting invoice-nya, kemudian bisa juga setting expense-nya, bisa juga setting currencies-nya, atau chart of account-nya ini mau di-manage, ada yang mau ditambahin atau ada pembatasan apa, nanti bisa ditambahin lagi di sini. Kemudian, oke, coba kita setting untuk invoice deh. Apa yang mau kita setting di sini? Nah, di sini teman-teman bisa melihat apa sih yang akan muncul ketika kita membuka invoice. Ya, di situ akan muncul kolom-kolom sesuai dengan yang tertera di sini. Bisa nggak ini dirubah? Bisa. Teman-teman punya apa namanya? Punya akses untuk mengcustomize ya, mengcustomize template yang sudah ada. Nah, di sini ada default setting. Di default setting ini, teman-teman, di sini akan muncul semua nih dari bills, invoice, kemudian ada quotation. Kemarin kita udah sempat nyeting, teman-teman. Untuk tagihan dari vendor, kita buat jatuh temponya 20 hari. Sedangkan untuk jatuh tempo invoice ini 10 hari. Ada yang bisa jelasin kenapa? Masih ingat nggak? Boleh? Yuk, buka mic-nya. Kenapa kita membuat jatuh tempo tagihan dari supplier atau vendor itu lebih panjang daripada tagihan kepada customer? Jadi gini teman-teman, ini kaitannya sama strategi cash flow. Ketika kita menyeting tagihan kepada customer itu lebih pendek waktunya ketimbang tagihan kita kepada vendor atau kepada supplier, ini akan memungkinkan kita untuk siap dananya sebelum jatuh tempo tagihan dari supplier. Jangan sampai nih, supplier jatuh tempo kita belum terima duit dari customer. Ibaratnya begitu. Ya, jadi kita harus selalu menyeting yang namanya invoice tagihan kepada customer itu lebih pendek daripada tagihannya supplier ke kita. Ya, jadi di sini kita setting tagihan customer kita buat jatuh tempo 20 hari di bulan berikutnya. Tagihan kepada customer 10 hari. Oke, kemudian untuk penomoran. Nah, penomoran ini apakah kita mau menggunakan standar yang sudah ada di Zero? Jadi untuk invoice tulisannya adalah INV strip dimulai dari nomor 0001. Kalau kira-kira teman-teman merasa penjualanku sebulan bisa sampai 10.000 transaksi loh gitu. Bisa ditambahin nih. Kalau 4 digit kurang bisa dibikin 5 digit, bisa dibikin 6 digit. Tergantung jumlah transaksi yang biasanya terjadi di bisnis kita. Kemudian untuk credit note, eh, prefixnya ya, kodenya, huruf awalnya adalah CN. Kemudian PO menggunakan PO strip dan nomor urutnya dari 0001. Quotation juga QU gitu ya. Nomornya mulai dari 001. Nah, di sini eh, kita bisa membuat juga settingan quotation ini expirednya berapa hari. Kita bisa bikin 3 hari, bisa bikin 10 hari, bisa bikin 7 hari, sesuai dengan kebijakan dari bisnis kita. Jangan sampai kita bikin penawaran, tapi nggak ada expired date-nya gitu ya. Yang kita ngasih penawarannya hari ini, eh, customernya baru confirmnya bulan depan, di mana harga bahan bakunya udah berubah gitu ya. Nanti kita nombok deh, nggak jadi untung. Oke, kalau kita sudah selesai dengan setting ini, bisa langsung di save. Kemudian teman-teman bisa pilih nih, payment service-nya mau pakai apa. Kalau memang mau menggunakan platform
apa namanya online payment gitu ya. Tapi kalau teman-teman lebih suka pakai transfer bank, ya ini dicuekin aja. Kemudian invoice reminder. Nah, Zero ini bisa sekaligus menjadi asistennya kita, teman-teman. Ketika kita eh, adalah solopreneur gitu ya, atau kita nggak punya banyak karyawan, nggak punya bagian sales yang harus ngingetin si customer membayar, kita bisa bikin secara otomatis. Teman-teman bisa bikin email untuk mereminder customer, misalkan sudah jatuh tempo 7 hari dari tanggal yang ditetapkan. Teman-teman bisa setting di sini apa namanya 7 hari misalkan, atau mulai dari 3 hari itu juga bisa. Tinggal dirubah aja mau berapa hari. Zero sudah punya template email yang bisa teman-teman pakai, atau nanti mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga boleh. Ini bisa teman-teman gunakan nanti ketika tagihan kita kepada customer itu jatuh tempo, Zero akan otomatis mengirimkan email kepada customer kita. Tapi dengan catatan database customer kita sudah kita masukin alamat email gitu ya. Kalau belum ada alamat emailnya, Zero nggak bisa ngirim gitu. Dia mau ngirim kemana Oh, gitu kan ya. sorry Mbak, mau nanya. Ini Yes. jadi remindernya hanya saat sudah overdue. Iya, kalau di sini contoh yang diberikan oleh Zero itu sudah overdue. Tapi misalkan teman-teman mau ganti nih atau Bisa. ngingetin, akan jatuh tempo dalam 7 hari misalkan. Itu emailnya juga akan berubah sendiri nih. Kalau tadi yang overdue, dia akan bilang, your bill is due gitu ya. Ketika kita ganti dia due in, akan jatuh tempo dalam berapa hari gitu ya. Invoice-nya redaksinya juga akan berubah gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai asisten pribadinya teman-teman nih, nggak perlu nagih gitu ya, nggak perlu punya tukang tagih, bisa langsung dibantu sama Zero. Misalkan mau kita bikin dalam akan jatuh tempo dalam 3 hari ke depan gitu. Ini kita save. Kemudian next reminder-nya adalah dia eh, jatuh tempo 3 hari. Kemudian next reminder kita kasih di jatuh tempo, karena jatuh temponya kita adalah 10 hari ya, tanggal 10 gitu kan, biar nggak kelamaan. Tadi kita kasih apa namanya reminder di 3 hari sebelum jatuh tempo, 3 hari setelah jatuh tempo, dan 7 hari setelah jatuh tempo, misalkan begitu. Nah, ini nanti Zero akan secara otomatis mengirimkan reminder kepada customer sesuai dengan setting yang sudah teman-teman bikin. Gitu. Nah, di sini juga bisa ditambahin nih, include button to online invoice and detail summary. Include a link to invoice PDF. Atau teman-teman juga bisa bilang sama si Zero, tolong jangan dikirim ke yang jumlah invoice-nya atau jumlah tagihannya itu kecil. Misalkan kalau dia tagihannya under $100, nggak usah dikasih reminder deh. Nggak material kok jumlahnya gitu. Itu bisa juga ditambahkan di sini. Misalkan don't send to invoice yang di bawah $500 atau di bawah 500.000 gitu ya. Kok karena ini pakai settingan dolar jadi nggak bisa gede-gede, $500. Oke. Email yang teman-teman bisa pakai tentu saja emailnya perusahaan bisa, email pribadi teman-teman juga bisa, tergantung nanti di setting company-nya seperti apa. Gitu. Oke, kalau sudah ini kita save
enak kan ya kalau punya asisten seperti ini teman-teman nggak perlu repot-repot gitu ya. Kita mau nyeting apa lagi? Kita bisa lihat di sini setting apa aja lagi yang lainnya. Email. Tadi kita menggunakan alamat email ini, dewi.bookminder@gmail.com. Kalau teman-teman pingin ini diganti, boleh diganti dengan yang lain. Atau mau ditambahin email yang lain juga bisa. Misalkan ke alamat email company, sisinya ke ownernya nih. Gitu. Ini untuk alamat email pengirimnya. Terus kita kan tadi udah punya 8 template ya teman-teman. Jadi si Zero itu udah menyediakan banyak sekali template. Ada template untuk sales, credit note, statement. Statement itu rekonsiliasi RAP biasanya ya. Remittance kalau kita sudah terima uangnya. Kemudian kita kirimkan kwitansi, PO, repeating invoice, dan penawaran. Kalau teman-teman mau bikin template baru lagi nih, misalkan eh, kita tahu ulang tahunnya si customer. Untuk menjaga hubungan baik dengan customer, kita memberikan email ucapan selamat ulang tahun misalkan. Atau kalau hari besar agamanya mereka gitu. Kita kirimin greetings, kita kirimin email ucapan selamat. Apa? Itu juga, What itu are, juga bisa. what do you looking at me? Amat kamu pakai celana panjang mulu, Kek. Oke, baik ini untuk template email. Nah, kalau kita sudah selesai dengan semua setting ini, teman-teman bisa langsung membuat transaksi. Oke, kita lihat currency ya teman-teman. Currencies. Kalau di Zero ini dia bisa multi currency ya. Teman-teman bisa tambahin. Di sini saya pakai ada euro dan US dollar. Kemarin kayaknya udah saya jelasin. Kemudian untuk kurs yang dipakai di sini Zero sudah punya platform sendiri ya, yang dia akan otomatis mengenerate kurs sesuai dengan apa namanya platform yang digunakan oleh Zero. Tapi kalau teman-teman pingin kursnya itu berbeda, misalkan aku pengennya pakai kurs pajak aja deh, setiap minggu aku masukin kurs baru gitu ya, boleh, bisa diubah sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Di sini juga bisa ditambahin nih, eh, kalau kayak kurs pajak itu kan dia berlakunya 7 hari ya teman-teman. Jadi misalkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, kemudian tanggal 8 sampai dengan 14, nanti setiap minggu dimasukin kurs baru. Dengan demikian, transaksi yang ada di platform Zero akan mengikuti kurs yang sudah teman-teman setting di awal. Gitu. Kalau menggunakan kursnya 7 harian, kayak kurs pajak gitu ya, kurs KMK atau kurs bea cukai, itu berarti setiap 7 hari nih akan menghitung selisih kurs gitu. Atau mau dibuat 30 hari kalau kita mau pakai rate-nya itu yang lebih stabil gitu ya. Menggunakan kurs bank yang kita pakai, kita ambil kurs tertingginya, terus kita pakai selama 1 bulan. Tapi harus diingat kalau di Indonesia, semua transaksi yang terkait dengan mata uang asing, kalau itu penjualan, untuk laporan perpajakan harus menggunakan kurs pajak atau kurs bea cukai, kurs KMK yang terbitnya setiap 7 hari. Dan di akhir tahun kita harus menghitung ulang semua transaksi menggunakan kurs tengah BI, kurs tengah Bank Indonesia. Itu standar perpajakan dan audit di Indonesia. Kalau kita menggunakan multi currency. Oke, ini mengenai kurs. Kemudian ada setting laporan keuangan. Di sini setting financial setting, di sini teman-teman bisa pilih untuk perpajakannya nih kita mau pakai
cash basis kah, accrual basis kah gitu ya, atau udahlah nggak usah diisi aja karena kita fleksibel, bisa ada yang accrual basis, ada yang cash basis gitu. Terus untuk salesnya mau exclude tax atau mau include, ini kita bisa pilih nih, bisa include, bisa exclude, bisa no tax gitu. Kemudian untuk tanggal apa namanya, time zone-nya kita tuh ada di mana, ini bisa kita sesuaikan. Kalau nanti ternyata kita mengerjakan punya klien nih, ya, zero-nya klien, tentu saja kita bisa pilih sesuai dengan negara di mana klien kita berada. Oke, ini setting untuk keuangan. Sekarang kita masuk ke transaksi, teman-teman. Untuk melakukan transaksi, teman-teman bisa melakukan jurnal manual. Tadi ya, kita bisa melakukan jurnal manual. Bisa juga menggunakan jurnal khusus di sales dan purchasing. Bisa juga kalau teman-teman sudah mengintegrasikan Zero ini dengan payroll, payrollnya mau kita aktifkan, nanti untuk penggajian bisa menggunakan payroll. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal manual dulu, teman-teman. Di Google Classroom, teman-teman boleh buka. Di situ tadi saya udah masukin soal, ya, yang bisa teman-teman lihat yang akan kita kerjain sebentar lagi. Aku simpan di mana tadi ya? Oh, ini dia. Boleh teman-teman buka soalnya. Jadi, oke, ini gimana caranya biar saya share-nya bisa semuanya. Sebentar, kita cari tahu. Share entire screen. Oke, saya share entire screen. Teman-teman bisa lihat dokumen Word saya ya. Kalau saya pindah ke sini, bisa lihat zero-nya. Bisa Mbak. Oke. Mbak mau nanya ini yang soalnya ada di mana ya? Di Google Classroom, di Google Classroom, Mbak. Yang di judul mana ya? Sebentar, saya bukain. Dia ada di Google Classroom. Yang 07, 08 apa 10? Tulisannya zero semua ya. Iya. Oke. Jadi kemarin kan kita sudah belajar zero eh, awal-awal itu ya sebenarnya ya. Nah, itu masuk di 07. Kayaknya di 07, 08, 010 ada semua nggak sih? Atau di 08 aja? Saya lupa. Di 08 coba, Mbak. Eh, kok nggak ada di kosong? Belum saya naikin berarti. Sebentar. Oke, ntar saya tambahin dulu. I thought I already put it in. Oke, sudah Mbak, di 08. Teman-teman bisa lihat soalnya ada di Google Classroom yang section nomor 8. Ini kita bikin jurnal yang sederhana dulu, teman-teman. Untuk latihan dulu ya, biar pemanasan. Nanti nggak apa-apa kita bikin satu sesi lagi untuk zero karena memang banyak banget yang perlu kita explore biar teman-teman nanti bisa menggunakan ini dengan baik. Nah,
Kita akan mulai dengan modal dan aset awal nih. Ya, di sini ceritanya perusahaannya adalah kafe. Di tanggal 1 November, pemilik menanamkan modal sebesar 50 juta tunai ke rekening bank bisnis dan ke rekening ke kas ya, cash on hand sebesar 10 juta. Jadi total modalnya adalah 60 juta. Untuk transaksi tunai atau transaksi yang sifatnya dia tidak terkait dengan penjualan, tidak terkait dengan pembelian, otomatis kita harus menggunakan jurnal umum. Ya, kita masuk ke new journal, kita pilih tanggalnya, tanggal 1 November. Kemudian narasinya adalah penempatan modal awal. Kita bisa pilih nih default narasi ini langsung masuk ke eh, line description dari jurnalnya kita. Bisa juga kalau kita nggak mau, jangan aku mau ketik sendiri kok gitu. Ini bisa dimatiin. Mbak, sorry, itu di menu apa ya? Di menu Di reporting, reporting, oke. Lalu, kalau ini tadi sudah saya kasih bintang soalnya ya, all oh, report, report. kemudian turun di bagian taxes and balances. Nanti dikasih bintang aja Mbak, bintangnya dihidupin biar dia muncul di depan. Kemudian kita pilih journal report. Oke, dan Oke. Satu lagi keunggulannya Shift Zero ini teman-teman, kalau kita nggak pengen bolak-balik nutup menu gitu ya, kita bisa buka dia di screen baru. Misalkan all report nih, saya tinggal klik kanan, open link in new tab. Dia bisa saya buka di eh, menu yang baru di sini. Jadi saya nggak perlu bolak-balik nanti, nggak perlu bolak-balik eh, halamannya saya tutup gitu ya. Bisa langsung dibuka di tab yang berbeda. Oke, kalau sudah masuk ke jurnal report, untuk membuat jurnal kita bisa add new journal. Oke, add new journal. Tadi transaksi kita adalah penempatan modal, ya. Penempatan modal awal di tanggal 1 November. Nah, teman-teman, di jurnalnya Zero, kita punya menu yang namanya auto reversing date, gitu. Ini bisa kita hidupin, tapi kalau kita nggak mau, cuekin aja, gitu ya. auto reversing date itu apa ya, Mbak? Auto reversing date itu dia jurnal balik. Jadi gunanya untuk melakukan jurnal koreksi atau jurnal apa ya istilahnya kalau dalam bahasa non accounting, sebentar. Saya Oh, coba. seperti accrual, based on accrual. Nah, accrual itu nanti bulan depan kita harus balik, nanti realisasinya berapa gitu ya? Bisa. Iya, sejenis begitu, Mbak. Oke. Jadi kalau memang kita mau hidupin, boleh dihidupin. Kalau enggak, ya kita cuekin aja. Nggak perlu kita masukin tanggal reversing jurnalnya. Oke, kalau sudah, balik lagi nih, kita mau gunakan eh, apa namanya? Mau gunakan narasi ini sebagai deskripsi kita atau enggak? Kalau enggak, tinggal dimatiin.
Kalau iya, biar kita nggak banyakan ngetik gitu ya, kita bisa nyalain, kita centang di sini. Oke, ada yang masih ingat nih kalau penempatan penempatan modal, jurnalnya apa ya? Tadi di soal kita, oke, saya bikin gini deh, biar kelihatan. Eh, Di soal kita, ini kan ada penempatan modal sebesar 50 juta ke bank dan 10 juta ke kas. Kira-kira jurnalnya apa nih teman-teman? Ada yang masih ingat? Boleh dibuka mikrofonnya teman-teman? Kan debit Mbak. Debitnya apa? Bang, Debitnya bank sebesar bukannya 50 juta. Lalu modal disetor modal, disetor kita pakai capital atau pakai equity? Aku lupa. Aduh, nggak mau. Mana dia equity-nya? Owner, Mbak. Ah, ini Owner dia. share capital. Owner capital, ya. Owner capital di kredit 50 juta. Ada lagi? kas Soal tunai, nomor 1.1. Oke, kas tunai kas tunai 10 juta. 10 juta. Kreditnya Oke. sama ya. Owner share capital 10 juta. Kalau sudah, teman-teman ada beberapa pilihan di sini ya. Kita bisa simpan sebagai draft, kita postingnya nanti gitu ya. Kalau teman-teman nggak yakin ini udah bener apa belum. Di sini ada save as draft and save and add another. Kalau save and add another berarti teman-teman nanti begitu ini diklik, dia akan buka page baru untuk bikin jurnal yang baru. Dan yang tadi akan tersimpan sebagai draft. Kemudian di sisi sebelah sini ada post. Ini bisa langsung diposting atau posting dan add another. Kalau posting and add another artinya setelah posting dia akan buka lagi page jurnal yang baru. Kalau enggak, kita cuma post aja, kita akan balik ke halaman jurnal report gitu. Oke, kita coba post and add another. Tapi kalau diposting terus nanti ternyata salah, bisa dibenerin nggak? Kira-kira? Harusnya bisa sebelum close. Harusnya bisa sebelum close, iya. Jurnal yang sudah diposting itu masih bisa diedit, teman-teman. Jadi jangan khawatir, ketimbang teman-teman 2 kali kerja, langsung diposting aja. Nanti akhir bulan, sambil kita rekonsiliasi bank, sambil kita cek lagi nih, ada nggak sih transaksi yang salah jurnal gitu ya. Nanti masih bisa kita edit. Sebelum kita melakukan yang namanya eh, apa closing ya, sebelum kita tutup laporan. Oke, kita post and add another. Oke, dia sudah terposting, ada penempatan modal seperti ini. Kalau kita ingin lihat seperti apa bentuknya,
kita bisa klik View Manual Journal, diklik kanan aja biar dia buka tab baru, tab yang ini biar nggak ketutup. Oke, nah ini tadi yang sudah kita posting. Jadi ini voucher jurnalnya seperti ini. Kalau di perusahaan biasanya kita akan print ini kemudian ditempelin sama bukti setoran banknya gitu ya, terus kita file gitu. Tapi sekarang udah nggak model pakai kertas-kertasan teman-teman. Kita banyak menggunakan paperless gitu ya, apalagi kita bekerja secara remote, semua transaksi kita prefer untuk disimpan dalam bentuk soft copy aja. Jadi nanti kalau teman-teman nih kliennya ini bukti pembayaran aku nih gitu. Saya lupa tadi sampaikan, kita bisa share dokumen sama customer atau sama klien kita di folder yang namanya files. Jadi misalkan teman-teman pakai Zero nih, pakai Zero-nya teman-teman atau pakai Zero-nya si klien, nggak perlu lagi pakai Google Drive, nggak perlu lagi pakai dikirim-kirim di WA gitu ya, menu-menuhin galerinya kita lah teman-teman ya. Berat nanti HP-nya, kita bisa berbagi file sama klien di folder file ini. Internet saya kok malam ini apa karena habis hujan ya? Nah, di sini teman-teman bisa apa namanya? Upload file di inbox gitu. Tinggal di-upload mau file apa yang di-upload masukin ke sini. Nanti teman-teman bisa buka, klien juga bisa buka. Ini jadi file bersama gitu. Oke, ini apa namanya? File yang bisa kita pakai bersama dengan klien supaya nggak menu-menuhin galerinya kita di HP. Awal-awal saya dulu jadi VA, teman-teman, kalau komunikasi sama klien kadang kan dia milih yang cepet ya, padahal udah dibikinin apa namanya, udah dibikinin pakai Notion lah, udah dibikinin pakai Trello lah gitu ya. Enggak, biar cepet pakai WA aja. Bukti-bukti transaksi dimasukin ke WA, ke WhatsApp. Akhirnya kan galeri kita penuh gitu ya, harus mindahin lagi ke Google Drive. Nah, kalau kita udah pakai sistem yang bisa dipakai bareng-bareng sama klien, klien tinggal drop aja di sini, gitu. Jadi kita udah nggak usah pusing-pusing lagi. Oke, kita balik ke, udah jurnal saya ketutup ya. Kita balik lagi ke jurnal. Masih ada transaksi apa lagi nih yang perlu kita catat? Tanggal 1 November juga nih, kita membayar sewa gedung untuk kafe untuk 12 bulan yang mulainya di bulan November sebesar 6 juta. Kalau transaksi seperti ini, jurnal awalnya gimana ya? Ada yang ingat? Oke, untuk transaksi sewa gedung, teman-teman perlu catat di sini 6 juta dibayarkannya di depan untuk 12 bulan. Artinya ini menjadi uang muka sewa atau sewa dibayar di muka. Ketika transaksinya adalah sewa dibayar di muka, artinya kita perlu melakukan amortisasi atau pembiayaan di setiap bulan. Oke, di sini ada uang muka sewa gedung untuk kafe. Di tanggal 1 juga, tanggal 1 Maret, 1 November. Oke, debitnya apa nih? Prepayment. Prepayment. Oke.
sebesar 12 juta. 6 juta kali ya, 6 Mbak. juta, Mbak. Sorry, 6 juta. Oke, lalu kreditnya Nah, kita ini bayarnya tidak pakai apa? disebutkan, Mbak, kas atau bank. Oke, kira-kira kalau kita membayar 6 juta itu paling enak pakai kas atau pakai transfer ya? Bank. Sekarang udah nggak model bayar pakai kas kayak teman-teman, kita jajan aja pakai kris nggak sih? Oke. Jadi debitnya adalah prepayment, kreditnya adalah bank sebesar 6 juta. Kapan kita melakukan amortisasi pertama kali? Kapan kita mencatat biaya sewa gedungnya pertama kali? Kalau kita jurnal awalnya tanggal 1 November ini mencatat uang muka sewa. Ada yang masih ingat? Akhir bulan. Iya, di akhir bulan. Jadi nanti setiap tanggal 30 atau 31 setiap bulan kita akan mengakui biaya sewa gedung. Sebesar berapa? 6 juta dibagi 12. Oke, ini kita post dulu. Kalau kita cuma post aja, nggak post and add new, apa yang terjadi? Kalau kita post aja, dia akan kembali ke halaman awal. Kita bisa lihat di sini jurnal apa aja sih yang udah kita bikin. Kita udah bikin 2 jurnal nih. Ya, jurnal penempatan modal dan uang muka sewa untuk kafe. Dua-duanya udah diposting. Kalau teman-teman tadi pilihnya draft, dia akan masuknya ke sini. Teman-teman bisa lihat di sini gitu. Nanti ketika udah mau diposting tinggal diklik klik 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 gitu, diposting. Tapi karena sudah kita posting, dia masuknya ke sini, ke folder posted. Tapi kalau kita pengen lihat semuanya, bisa di all. Di all ini nanti akan muncul semua, mau yang draft, mau yang posted, mau yang voided. Voided ini untuk jurnal-jurnal yang kita batalkan gitu ya. Itu akan muncul semua di all. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk jurnal umum, teman-teman? Nggak ada ya? Nah, kalau sudah di jurnal begini, dia udah masuk ke laporan belum ya kira-kira? Kalau kita mau lihat, kita bisa lihat di report. Udah masuk apa belum nih gitu. Kita mau buka, itu udah aku buka belum ya? Kita buka lagi aja. Kita buka all report, teman-teman bisa lihat transaksi ini di dalam satu file yang namanya General Ledger. Kita masukin aja. Karena tadi sudah kita posting teman-teman si jurnal umumnya, dia udah bisa kita lihat nih di General Ledger. General Ledger ini ada dua, ada General Ledger Summary. Oke, saya balik lagi dulu. Ada General Ledger Summary, ada General Ledger yang detail. Kita buka dulu yang detail. Saya buka di tab baru aja. Tadi transaksinya adalah bulan November. Kita ganti aja tanggalnya, bulan November. Teman-teman bisa memilih nih di sini akun apa aja yang mau kita lihat. Gitu. Karena tadi yang terlibat adalah transaksi kas, bank, dan prepayment, teman-teman boleh nih pilih cuman transaksi yang memang sudah kita lakukan aja. Atau mau dibuka semuanya juga boleh. Tuh. Nah, ini tadi yang sudah kita buat transaksi, ada 4 akun. Kemudian kita update.
Nah, ini transaksi-transaksi yang tadi sudah kita bikin nih, teman-teman. Sudah otomatis akan masuk ke dalam buku besar. Buku besar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom. Tapi kalau kita ingin simplify nih, misalkan eh, teks sama teks rasionya nggak usah deh kayaknya. Terus teks red name-nya juga nggak usah, karena saya juga nggak butuh itu gitu ya. Jadi cuma 7 kolom aja. Oke, kita update lagi. Maka dia akan berubah menjadi lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan kita. Terus untuk grouping, mau berdasarkan account, berdasarkan nama nama akunnya, atau berdasarkan kode dan nama. Kalau berdasarkan kode dan nama, dia akan mengurutkan sesuai dengan nomor yang ada di depannya. Tapi kalau kita cuman pakai akun aja, dia urutannya akan sesuai dengan huruf abjad. Gitu. Kita bisa pilih yang account code dan name. Jadi kelihatan nomor akunnya. Oke, ini transaksi yang tadi sudah kita buat. Terus kalau General Ledger Summary itu bentuknya kayak apa? General Ledger Summary, dia hanya muncul total transaksinya aja di setiap ledger. Ini coba nggak saya pilih akunnya, biarin dia muncul semua. Nah, dia hanya munculnya bank. Total debit berapa, total kredit berapa. Kemudian saldonya berapa. Kas, begitu juga. Seperti trial balance gitu ya, seperti trial balance. Terus enaknya lagi kalau kita pakai sistem nih teman-teman, kita pengen ngelihat detailnya apa sih sebenarnya yang ada di sini gitu ya. Teman-teman bisa klik atau klik kanan gitu ya, klik langsung boleh, klik kanan juga bisa. Dia akan muncul detail dari transaksinya itu apa. Kalau kita lihat yang di summary. Misalkan kita udah masuk ke profit and loss nih, di profit and loss-nya. Teman-teman juga masih bisa melihat detailnya. Misalkan nih udah present laporan keuangannya ke klien. Oh, belum ada penjualan ya. Sorry. Profit and loss-nya belum muncul. Jadi kita ke neraca aja. Ups, neracanya belum ada. Neracanya belum keluar. Kita kasih bintang dulu, balance sheet. Oke, neraca. Karena tadi transaksi kita masih di bulan November, kita ambil tanggalnya tanggal akhir November. Loh, kenapa dia nggak muncul? Oh, 2024. Sorry, ini tahunnya harusnya 2025 dong. Oke. Nah, misalkan kita udah present nih neraca kita ke si klien. Terus klien nanya dong, itu ada uang di eh, owner share capital 60 juta tuh apaan sih detailnya gitu. Aku pernah masukin uang apa aja di situ gitu. Kita bisa klik langsung di sini. Dia akan muncul detail transaksinya. Kita akan dibawa ke jurnal awalnya. Hmm, 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 hmm. Sabar ya teman-teman, ini memang kalau habis hujan sinyalnya agak-agak ngeselin. Oke. Eh, karena tadi saya refresh.
Kita ulangin lagi. Nah, dia akan muncul di buku besarnya si akun owner share capital. Sehingga kita bisa tunjukin, ini loh penempatan modal kamu tuh kemarin kamu ngasih uang di kas sekian, masukin uang ke bank sekian gitu. Jadi kita bisa ngelihat semua detail dari transaksi kita, even kita sudah di neraca gitu. Jadi akan sangat membantu. Kita nggak perlu nyari-nyari lagi, tinggal diklik aja transaksinya, kita akan terbawa ke detailnya gitu. Ini tadi mengenai jurnal umum ya. Kemudian kita punya transaksi apa lagi nih? Kita selesaiin dulu deh transaksinya. Oke, ini kenapa nggak ada tanggalnya ya? Oke, nanti saya benerin deh. Ini nggak ada tanggalnya. Kita asumsikan karena ini biaya-biaya operasional, dia di tanggal-tanggal bulan berjalan. Sekarang kita bikin jurnal baru lagi nih. Teman-teman kalau misalkan ada jurnal yang terulang nih ya, misalkan kayak biaya listrik atau biaya air, biaya telepon, itu kan jurnalnya bisa berulang setiap bulan. Itu bisa dibuat repeating journal juga. Jadi nggak perlu ngejurnal lagi, tinggal dibikin repeating journal setiap akhir bulan atau setiap tanggal berapa, nanti teman-teman udah bisa kan otomatis ngejurnal. Nah ini first journalnya tanggal berapa, repeatnya setiap tanggal berapa, end date-nya tanggal berapa, bisa dibikin. Kita bikin repeating journal. Tanggal pertama di jurnal kita ini kita mencatat biaya gaji dulu nih. Biaya gaji biasanya tuh tanggal berapa ya teman-teman ya? Kita bikin aja di sini tanggal 25 deh gajiannya gitu. Dia repeatnya mau setiap bulan sekali, ya satu bulan sekali. Kemudian dia end date-nya tanggal berapa? Misalkan kita mulai jurnal tanggal 25 November, biar kita nggak capek, ya setahun ke depan gitu kali ya, kita bikin jurnalnya biar nggak usah ngejurnal-ngejurnal lagi. eh, di 30, sorry 25 November 2026. Nah, terus kita mau bikin jurnal ini nantinya ketika udah terjurnal secara otomatis, mau di save as draft atau dia mau langsung diposting. Karena ini repeating journal, teman-teman boleh pilih save as draft gitu ya. Jadi untuk menganulir ketidaksesuaian. Tapi kalau teman-teman sudah cukup confidence dengan transaksinya, boleh langsung di post. Coba kita pilih save as draft dulu. Di sini adalah gaji staff cafe. Oke, jumlahnya berapa tadi? 8 juta. Ini kita masukin ke salary karena dia bukan marketing ya. Kita anggap sebagai staff, maka kita masuk ke salary for staff. Jumlahnya 8 juta. Kalau teman-teman pakai program payroll, nanti perinciannya ada di payroll. Tapi ketika nanti sudah diposting ke dalam general ledger, ya ke buku besar, karena gaji itu sifatnya confidential, kita bisa milih dia mau summary atau mau detail. Kalau summary artinya dia hanya munculnya seperti ini nih. Misalkan ini buat gaji 3 orang atau 4 orang gitu ya. Nanti di payroll itu akan muncul perinciannya, di buku besar dia akan muncul sebagai gelondongannya gitu ya, totalannya aja. Tapi kalau misalkan teman-teman pingin dia detailnya juga muncul, bisa dipilih
transaksinya nanti detail. Oke, gaji lawannya di sini kita pilih bank di kredit 8 juta. Oke, sudah. Karena tadi kita pilihannya adalah save as draft, di bawah sini dia juga akan munculnya adalah save. Tapi kalau kita pilihnya post gitu ya, nanti dia juga akan terposting langsung ketika kita pilih save. Sekarang kita save as draft dulu biar kelihatan bedanya. Kita save. Nah, ini dia muncul di repeating journal. Artinya, nanti setiap bulan pada tanggal yang sama dia akan menjurnal kembali gitu ya. Di sini nih muncul nih transaksinya. Tapi dia masih draft. Terus apa yang bisa kita lakukan supaya dia bisa terposting? Teman-teman bisa klik kemudian post gitu. Itu bedanya. Kalau teman-teman tadi langsung pilih yang posted, dia akan muncul eh, statusnya sudah posted. Tapi kalau dia masih kita save aja ya sebagai draft, akan muncul draft. Teman-teman bisa postingnya lewat sini, diklik kemudian di post gitu. Ini bisa klik 1, 2, 3 aja atau mau semua yang ada di sini. Misalkan teman-teman udah bikin 10 jurnal. Mau 10-10-nya langsung di post, tinggal diklik jadi satu, jadi kita bulking bulking post gitu ya. Itu bisa gitu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ada pertanyaankah seputar jurnal umum? Jangan lupa untuk screenshot ya teman-teman. Nanti untuk bisa dimasukkan ke daftar hadir. Mbak Sukma mungkin bisa di-share link daftar hadirnya. Cara bikin jurnal pembebanan biaya sewa di akhir bulan di jurnal manual juga. Iya, eh, sebenarnya kita bisa pakai seperti jurnal depresiasi gitu ya. Nanti kita pilih apa namanya akunnya. Sebentar, coba saya buka depresiasinya. Di sini bisa dibuka nggak ya? Depresiasi. Depreciation schedule. Depreciation. Hmm. Untuk pembelian, penjualan, dan inventory, ini agak sedikit rumit, teman-teman. Besok kita di pertemuan berikutnya aja. Oke, teman-teman kalau mau melakukan transaksi amortisasi diberlakukan seperti jurnal depresiasi, itu sebenarnya bisa. Nanti masuknya ke dalam transaksinya depresiasi. Jadi masuk ke fixed asset, tapi nanti kita pilih akunnya dia masuk ke biaya biaya amortisasi gitu, biaya sewa. Sehingga nanti nggak perlu menjurnal setiap bulan, dia akan ikut di ketika kita melakukan fixed asset reconciliation. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Oke, bisa dengan cara seperti itu, tapi hati-hati dalam pemilihan kode akunnya.
Karena kalau jurnal depresiasi itu kan dia debitnya adalah biaya depresiasi, kreditnya akumulasi depresiasi. Ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau melakukannya itu biar otomatis gitu ya, biar nggak usah ngejurnal setiap bulan, bisa lewat depreciation schedule, atau teman-teman juga bisa menggunakan tadi jurnal. Kita balik lagi ke jurnal report, teman-teman bisa pakai repeating jurnal juga. Bikin satu kali jurnal aja, ya, bikin satu kali jurnal aja. Nanti teman-teman udah bisa bikin itu setiap bulan. Nah, misalkan nih kita bikin new repeating journal untuk tadi ya biaya amortisasi apa namanya sewa. Kapan pertama kali kita melakukan eh, pembebanan biaya sewa? Tanggal 30 November. Repeat jurnalnya setiap 1 bulan. Kapan berakhirnya? Dia 12 bulan ya tadi. Berarti dia akan habis di bulan November tahun 2026. Oke, save as draft. Di sini adalah eh, beban atau biaya sewa. Biaya sewa gedung kafe. Oke. Debitnya adalah biaya sewa. Tadi berapa? 500.000 berarti ya per bulan. Kemudian kreditnya adalah prepayment. Nah, karena kita sudah membuat ini sebagai repeat journal, kita nggak perlu lagi bikin jurnal setiap bulan. Si Zero akan otomatis menjurnal setiap bulan karena kita pilihnya di sini 1 month gitu ya. Di sini bisa juga kita pilih per 2 bulan atau per 3 bulan tergantung jenis transaksi kita. Nanti dia akan otomatis menjurnal sesuai dengan yang kita minta. Di sini kita menjurnal biaya sewa pada uang muka sewa setiap bulan tanggal 30 gitu kan. Nanti dia akan otomatis membuat jurnal ini secara otomatis lagi nih. Kita nggak perlu bikin jurnal setiap bulan sampai dengan sampai dengan masa sewanya selesai gitu. Itu bisa juga. Jadi satu kali jurnal langsung kita bikin sebagai repeat jurnal, dia akan otomatis mengulang jurnal itu di bulan-bulan berikutnya. Begitu, Mbak. Jadi ada 2 cara, bisa kita masukin ke dalam schedule-nya depresiasi, tapi nanti pemilihan biayanya berarti debitnya adalah biaya sewa, kreditnya dia harus mengurangi apa namanya si uang muka gedungnya ini. Kita tarik ke eh, depreciation schedule, itu juga bisa. Nanti dia akan setiap kali kita melakukan rekonsiliasi fixed asset akan tergenerate jurnal secara otomatis untuk mengamortisasi biaya sewa. Berbarengan dengan ketika kita eh, apa namanya mengenerate jurnal untuk depresiasinya. Nah, Mbak Dewi, untuk 1 tahun sampai 30 Oktober kali ya berarti. Oh ya, 30 Oktober ya. Oke, 12 berarti bulan. saya edit. Sorry, sorry, sorry. Berarti ini di 30 Oktober. Oke. Terakhirnya di 30 Oktober nih nanti. Setiap 1 bulan dia akan otomatis menjurnal. Jadi kita nggak perlu capek-capek membuat jurnal setiap bulan gitu ya. Untuk yang memang itu sifatnya repeating journal, kita bisa langsung setting di depan supaya nanti Zero membantu kita untuk melakukan transaksi ini secara berulang setiap bulan. Begitu, Mbak. Ada lagi teman-teman?
yang mau ditanyakan? Kita pelan-pelan aja biar nggak terlalu overwhelm ya. Mbak, boleh diklik lagi, Mbak, yang biaya sewa per bulannya. Oke, yang di sini ya. Nah, ini menunya adalah repeating journal. Ini tanggal awal pertama kali kita melakukan, kenapa Desember ya? Salah. Tanggal awal pertama Saya kali bingung. kita melakukan jurnal. Kemudian ini adalah kapan periode terakhirnya. Untuk repeatnya 1 apa 12? Ini repeatnya every. Karena dia every berarti setiap bulan. Oke, noted. Di sini kan tanggal awal jurnal ini kita buat dan di sini kapan dia berakhir. Karena dia 12 bulan sekalian kita setting di sini. Tanggal terakhirnya sewanya kapan? Oke? Ada lagi teman-teman? Oke, sudah Mbak saya. Baik. Sebenarnya ketika kita membuat jurnal, repeating journal ini tuh sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu ketika eh, banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan gitu. Supaya nggak overwhelm kitanya, kita bisa melakukan ini ya untuk menghindari apa namanya, menghindari melakukan pekerjaan berulang yang sebenarnya bisa kita otomasi gitu ya. Oh ya teman-teman, di sini Zero itu punya audit trail gitu ya. Kalau saya menyebutnya audit trail. Ketika nanti teman-teman bekerja dengan klien atau bekerja dengan tim ya, teman-teman bisa lihat nih siapa sih yang melakukan jurnal dan kapan jurnal itu dilakukan. Misalnya teman-teman punya tim nih, ada yang ngerjain sales, ada yang ngerjain purchase, ada yang ngerjain jurnal umum gitu ya. Teman-teman nanti bisa melihat siapa yang melakukan apa gitu kan di historinya gitu. Supaya ketika terjadi kesalahan bukan untuk ngejudge ya teman-teman ya. Tapi supaya kita bisa sama-sama belajar. Oh, si A melakukan kesalahan nih, gitu. Kita bisa melakukan koreksi, bisa ngajarin, bisa mengingatkan gitu ya. Bukan untuk tujuan judgement sih kalau saya tidak melihatnya ke situ. Tapi bagaimana fungsi audit trail ini bisa membantu kita memperkuat tim kita supaya mereka aware. Oke, aku melakukan kesalahan nih kemarin gitu. Kita tahu yang salah siapa, kita edukasi supaya nextnya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Ini untuk audit trail. Nah, mungkin untuk malam ini kita sampai di jurnal umum dulu, teman-teman, supaya nggak kebanyakan yang harus diingat ya. Karena untuk menu pembelian dan penjualan nanti kita akan lebih kompleks lagi nih. Oke, kalau masih ada pertanyaan, silahkan teman-teman, boleh Mbak Dewi, kita diskusi. Ya, itu kan tadi jurnal manual ya. Kalau mm-mm. di Zero ini bisa nggak jurnalnya pakai export gitu, kayak input coa tadi itu? Oke. Apakah bisa kita menggunakan bulking gitu ya? Jurnal Iya. massal, bisa, bisa banget. Saya share screen lagi sebentar. Saya buka dulu. Oke, kita mau melakukan bulking jurnal. Gimana caranya? Kalau kita melakukan bulking jurnal, teman-teman, sorry, salah.
Sinyalnya. Kita masuk ke menu jurnal dulu. Di sini ada import. Ini bisa kita gunakan untuk melakukan eh, import jurnal secara bulking, secara massal. Teman-teman bisa pakai template yang ada di sini. Karena Zero hanya bisa membaca file yang sesuai template-nya dengan eh, programnya Zero. Jadi teman-teman download dulu template-nya. Nah, ini adalah template jurnalnya, teman-teman. Nanti bisa eh, disesuaikan transaksinya. Kalau kayak gini aja kan nggak kelihatan ya, gitu. Susah kan ya bacanya. Teman-teman bisa menggunakan jurnal yang sudah ada, biar kelihatan nih sebenarnya tuh eh, apa namanya, ininya tuh kayak apa sih gitu. Ini bisa kita ekspor. Kita bisa ekspor jurnalnya supaya teman-teman ada guidance ketika melakukan transaksi jurnal. Ambil yang udah diposting. Kok menu ekspornya hilang? Oh, sebentar, sebentar. Kenapa menu ekspornya hilang? Oke, anyway, nanti saya klik lagi, saya cari lagi karena ini Zero baru aja update, teman-teman. Jadi ada beberapa beberapa menu yang dia pindah-pindahin. Intinya teman-teman harus memenuhi template ini. Jadi ini adalah narasi jurnalnya, ini tanggalnya. Jangan lupa semuanya ini berupa teks, kecuali tanggal. Tanggal untuk di Zero ini kita pakai format English United States yang seperti ini. Jadi dia bulan, tanggal, dan tahun. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian deskripsinya, account code, tax rate-nya ini nanti bisa dienolkan. Kemudian amount. Nah, untuk amount, teman-teman gunakan eh, apa namanya? Formatnya itu adalah teks, gitu ya. Di sini harus formatnya teks supaya bisa dibaca oleh Zero. Nanti dia akan terconvert sendiri ketika sudah masuk ke dalam software. Misalkan 10 juta. Satu, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar ya. 1 juta dong berarti. Juta. Nah, ini nanti di Zero ketika ditarik sudah masuk ke Zero, dia akan otomatis menjadi currency, menjadi apa namanya, format finance seperti itu. Tapi ketika di dalam template harus menggunakan format teks. Jadi bisa banget kalau misalkan teman-teman nih ada klien yang dia mau migrasi ke Zero. Sebelumnya dia pakai Excel gitu ya, pakai laporan keuangan yang dibuat di Excel. Ada jurnalnya, ada buku besarnya gitu. Daripada teman-teman input lagi satu-satu, jurnal yang sudah dibuat di Excel ini bisa dimasukkan ke Zero menggunakan template ini. Besok saya kasih contoh gimana caranya untuk narik transaksi jurnal bulking gitu ya, jurnal massal, biar teman-teman ada gambaran. Begitu Mbak Arum. Mbak Arum ya tadi Iya, benar ya? iya, ya Oke, makasih Mbak. ada lagi? Mbak, kalau kita sebagai bookkeeping kan pasti klien juga udah pakai
anggaplah klien udah pakai software gitu ya. Hmm, Berarti kan kita nggak perlu setting account dari awal lagi kan ya, Mbak? Kita tinggal betul. lanjutin apa yang udah dia pakai ya. Iya, kalau klien memang sudah menggunakan software dan sudah di setup ketika awal dia menggunakan software, kita nggak perlu nyeting apa-apa. Tapi kalau teman-teman ingat kemarin ketika kita buka-buka Upwork, ada lowongan pekerjaan yang permintaannya adalah men-setup software untuk laporan keuangan. Iya. Ya, jadi apa ya? Ketika permintaannya adalah untuk setting awal ya, ya kita perlu menyeting dari awal, mulai dari memasukkan data company-nya, kemudian menyeting COA-nya, menyeting tadi term of payment untuk sales, term of payment untuk apa namanya pembelian, dan termasuk kalau dia itu ada depresiasi, kita bisa men-setup depresiasinya juga, Tapi itu data dari mereka kan ya, Mbak? data dari mereka. Termasuk coak-coaknya istilahnya gitu. Apa aja yang dipakai Eh, atau enggak? COA tidak selalu. Jadi COA itu kadang kalau bisnis ownernya memang tidak paham accounting, dia bisa bilang bikinin aja deh gitu. Yang menurut kamu cocok buat bisnis saya seperti apa? Oh, oke. Nah, teman-teman untuk COA ini sebenarnya banyak banget contoh di internet ya, di Google, teman-teman bisa googling aja atau di ebook yang kemarin saya kasih untuk apa namanya panduan Zero, itu di halaman-halaman belakang ada beberapa contoh struktur COA untuk beberapa industri. Bisa nanti dilihat-lihat. Oke, ada lagi teman-teman? Kita tadi udah foto belum ya Mbak Sukma ya? Belum. Oh belum ya? Oke deh kita foto dulu deh. Udah setengah 10 nih, nggak kerasa. Apa kita mau sampai jam 11 lagi kayak kemarin? Saya kemarin tidur setengah 2 karena habis kelas masih ngerjain kerjaan klien. Oke, Mbak Stefani nggak mau pakai HP nih biar kelihatan wajah cantiknya. Bentar ya, Mbak. Oke, ada yang sudah mulai coba-coba mengulik Upwork, mungkin udah bikin akun, udah bikin profile. Kalau cuma bikin akun dan profile, teman-teman belum perlu beli Connect. Jadi bisa dibikin dulu aja akunnya, termasuk freelancer juga gitu. Kalau belum belum kita belum apply, baru eh, profiling aja, itu belum butuh Connect. Berarti Bu kalau Dewi, Upwork itu cuman upload portfolio aja ya, Mbak? Ke CV Portfolio nggak usah ya? aja, CV nggak usah ya. ya? Kalau untuk CV nggak perlu sih, kecuali kalau nanti si business owner meminta, gitu. Portfolionya berarti dalam bentuk PDF kah atau JPEG gitu? Kalau untuk yang di profile kita itu pakainya JPEG atau PNG, jadi format PNG. foto. Tapi nanti ketika kita sudah memasukkan proposal untuk apply, jadi kalau di Upwork itu istilahnya ketika kita apply itu kita propose gitu ya, kita masukin proposal gitu. Nah itu nanti teman-teman melampirkan apa namanya portofolio itu bisa dalam bentuk PDF gitu. Oke, Siap. sudah siap? Mbak Bu Stefani Dewi, nggak kelihatan. Bu Dewi, Bu Ya, Dewi, silakan. kalau sepertinya kita punya Upwork, Bu Dewi bisa tolong dilihat lagi nggak untuk di-review gitu. Boleh banget dengan senang hati. Gitu Boleh ya. dibikin dulu profilnya, nanti termasuk LinkedIn teman-teman. Kemarin juga beberapa teman-teman alumni eh, minta tolong diliatin gitu. Profil LinkedIn saya udah proper apa belum gitu. Boleh banget dengan senang hati. Oke, makasih. Mbak Ririn sama Mbak Susi nggak open cam kan?
Oke, Mbak Ririn cakep loh. Kenapa nggak mau muncul? Mbak Susi tadi ada loh, sekarang kok hilang ya? Lagi ngelonin anaknya kali. Biasanya Ya, itu kita mulai ya. ibu-ibu tuh kalau udah jam-jam segini kan jam ngelonin anak. Tapi backgroundnya Kita belum mulai. ini belum. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu, dua, tiga, tahan. Oke, sekali lagi. Mau Kali-kali bayangkan. gayanya yang aneh gitu ya. Satu, tahan ya. Satu, dua, tiga, tahan. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kalau mau langsung praktekin zeronya, boleh. Nanti kalau ada kesulitan atau apapun, kita bisa discuss di grup, ya. Untuk Upwork dan LinkedIn, silahkan teman-teman bikin dulu profilnya, ya. Bikin akun, bikin profile. Nanti kalau memang butuh untuk di-review, kami akan dengan senang hati untuk ngeliatin profilnya teman-teman di masing-masing platform, gitu. Oke, buat malam ini kita cukupkan dulu. Nanti akan kita sambung setelah dua kelasnya Coach Ade. Karena untuk sales dan purchasing ini agak sedikit apa namanya rumit gitu ya. Nanti kita harus bikin kode barang, harus bikin inventory dan lain-lain. Kalau saya pull sekarang semua, saya khawatir kita nanti sahur bersama teman-teman. Berarti nanti kita ada sesi tambahan ya. Ada. Iya, nanti kita buat satu kelas lagi buat yang sales, purchasing dan inventory. Oke, terima kasih banyak teman-teman Tambahan untuk satu malam ini. kelas, Bu Dewi. Iya, tambahan satu kelas. Ya, Dua kelas jadinya Dua kan kelas. yang satu itu apa yang portfolio. Portfolio. Iya, iya. Siap. Makasih banyak Bu Dewi. Sama-sama. Oke, Mbak Sukma, saya kembalikan ke Mbak Sukma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Dewi. Nanti tanggalnya kapan kita infokan ya di grup ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Bu Sukma. Oke, Mbak Sukma. Selamat istirahat. Besok kita jangan lupa ya, kita masih masuk besok untuk sesi career development yang kedua, gitu ya. Ya. Jangan sampai nggak masuk ya besok Sukma. sore insya Allah. Gitu ya. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sukma mau nanya dong. Ya. Jadi besok ada kelas.